Shalom, halo Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kiranya apa yang saya sampaikan sederhana dan tidak panjang ini boleh jadi berkat buat kita. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini atau waktu ini yang Tuhan beri. Kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya firman ini boleh jadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin masih dalam rangkaian siraman rohani, saya akan bicara tentang kitab bilangan. Karena saya sedang belajar kitab bilangan. Banyak hal menarik di sana, dan yang akan saya sampaikan berikutnya adalah dalam bilangan 22. Bilangan 22 ini bicara tentang Balak dan Bileam. Jadi hari itu perjalanan orang Israel sudah hampir masuk ke tanah Kanaan, dan itu juga detik-detik terakhir kebersamaan Musa bersama mereka, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sana diceritakan bahwa ketika bangsa Israel itu akan dalam perjalanan itu, Balak bin Sipor dalam ayat kedua dikatakan, jadi saya mulai dari ayat pertama, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi perjalanan mereka sudah ada di dataran Moab, di seberang sungai Yordan, di dekat Yeriko. Sebetulnya perjalanannya sudah hampir masuk. Kemudian di sana ada Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan oleh orang Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Jadi perjalanan Israel itu sudah didengar, dan juga bagaimana kekuatan mereka itu sudah banyak menggentarkan hati orang, termasuk mereka ini ya. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor yang menjadi raja Moab. Jadi mereka gentar, wah ini pasti kita kalah lah, kurang lebih begitu ya. Mereka itu hebat, mereka itu dahsyat gitu ya. Semua dibabat begitu ya, kata si Balak. Maka kemudian raja mengirim utusan dalam ayat yang kelima kepada Bileam bin Peor bin Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia, dan dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Sampai sebegitunya loh takutnya raja Moab ini ya, sampai mengibaratkan mereka itu sudah menutupi seluruh muka bumi, dan sekarang mereka sedang berkemah di depanku. Gentarnya luar biasa secara manusia. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Jadi dia minta, raja Moab ini, si Balak ini minta kepada Bileam, kutuki bangsa itu gitu ya. Karena ini menakutkan kedudukanku gitu. Aku takut nih dengan bangsa yang luar biasa hebat ini, begitu ya. Dan kemudian datanglah Balak meminta kepada Bileam untuk mengutuki bangsa itu, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Udah ngaku dia sebetulnya, perang pun belum begitu ya, tapi sudah ngaku bahwa mereka lebih jago dari dia gitu ya. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi supaya dia menang, karena dia tahu kalau dia berdiri sendiri dia pasti kalah begitu. Maka dia ajak Bileam ini, kutuki, karena aku tahu kalau engkau ngutukin di bangsa itu, maka pasti akan kena kutuk. Tapi kalau kau memberkat, jadi dari mulut Bileam itu, kalau keluar berkat, jadilah berkat. Tapi kalau keluar kutuk, jadilah yang sama. Jadi kutuk begitu. Maka dia pengen nih si Raja Moab, kamu kutuki bangsa itu, supaya mereka kalah. Aku yang diberkati begitu. Kurang lebih begitulah ya, kasarnya gitu, gampangnya. Ayat 7. Lalu berangkatlah tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, ya, orang yang dimaksud untuk mengutuki Israel waktu itu, disampaikanlah pesan kepada Balak. Lalu berfirmanlah Bileam, lalu berkatalah ayat 8, Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam.
Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sifor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah serapalah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Tapi kemudian ayat yang ke-12, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuki bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi kemudian ketika utusan Raja Balak, Raja Moab itu datang kepada Bileam, mereka menyampaikan maksud supaya Bileam mengutuki bangsa itu, karena karena Balak takut secara kedudukan, karena bangsa ini hebat begitu. Tetapi ketika kemudian utusan itu sudah sampai kepada Bileam kemudian berdiskusi dengan Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu jangan mengutuki bangsa itu, artinya bangsa Israel, sebab itu bangsa sudah diberkati. Maka kemudian pada ayat yang berikutnya, bahkan Tuhan ngingetin Bileam jangan pergi sama mereka begitu ya. Bangunlah Bileam, ayat 13, pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, orang-orang utusan Raja Balak yang dari Moab itu, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami, tetapi bukan menyurutkan langkah daripada Balak. Ayat berikutnya dikatakan bahwa kemudian Balak mengutus lebih banyak lagi pemuka-pemuka, dan setelah sampai kepada Bileam berkatalah, beginilah kata Balak, jangan biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kamu minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Jadi Balak masih dengan penuh harap melakukan lagi tindakan yang kedua, ngirim lebih banyak orang, bahkan sekarang dengan bonus-bonus gitu ya. Tapi kemudian kita lihat bahwa Bileam tetap bersikukuh tidak mau melakukan itu, sebab buat dia dalam ayat 18 bagian B, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. 18 bagian B dan C. Jadi Bileam tetap bersikukuh, Tuhan nggak kasih, aku nggak mau ngelanggar, sekalipun bonus apalah segala macam sudah dibawa oleh orang-orangnya orang-orangnya Balak kepada Bileam untuk disogok, kurang lebih disuap maksud saya gitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya kita bisa melihat bahwa datanglah Allah waktu itu kepada Bileam, dan kemudian Tuhan bisa memakai sesuatu yang mungkin nggak dipahami manusia. Ketika keledai Bileam itu kita lihat ya, keledai Bileam dan malaikat Tuhan peristiwanya. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama. Jadi pada akhirnya Bileam agak keikut begitu ya. Setelah beberapa kali negosiasi, akhirnya menyetujui untuk bertemu Balak. Dan kemudian bangkitlah murka Tuhan ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan itu malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya dan yang betina dan 2 orang bujangnya bersama-sama dengan dia. Kemudian kita bisa melihat bagaimana perjalanan itu ketika Bileam mau nemuin Balak, Tuhan gagalkan dengan cara Tuhan yang ajaib, dipakainya keledainya. Dan akhirnya matanya bisa kebuka dan bisa melihat bahwa yang menghalangi jalannya ini adalah malaikat Tuhan sendiri yang diutus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam hidup ini kadang-kadang memang berhadapan dengan situasi, saya tetap ada di dalam jalan Tuhan atau saya akan melanggar. Kalau tetap di jalan Tuhan, saya berhadapan dengan situasi yang gak gampang juga. Tapi kalau saya melanggar, mungkin saya ikutin ini yang sesuai dengan apa yang manusia inginkan atau yang lumrah normalnya manusia, saya ikuti, saya melanggar Tuhan. Nah, seringkali kita diperhadapkan pada 2 jalan, pada 2 perlintasan yang sering kali membuat kita galau begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Bagaimana ketika Bileam mau belok, Tuhan itu mengasihi Bileam dan dia memakai keledai yang mungkin secara manusia kayak nggak mungkin gitu loh.
Kok Tuhan tuh punya 1001 cara, kalau saya bilang, sering saya ngomong begitu, untuk menolong kita. Maka biarlah hati kita ini connect gitu loh sama Tuhan. Jadi ketika dalam persimpangan yang kita harus putuskan yang mana, dan kemudian kita ragu dan kita nggak ngerti harus bagaimana, dan ketika mungkin kita belok Bapak Ibu ya dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu punya cara. Tuhan itu mengasihi kita itu begitu rupa loh untuk nyelamatin kita. Sepanjang kita peka ya Bapak Ibu Saudara, dan sepanjang kita juga langsung connect sama Tuhan. Kita tahu Tuhan tegur kita, Tuhan tahu ngarahin kita, tapi kitanya tetap bandel, yaitu urusan dan tanggung jawab kita sendiri. Tapi seperti peristiwa Balak dan Bileam ini, Tuhan tuh sayang loh sama Bileam. Ketika Tuhan gak mau dia terlalu jauh, akhirnya mengambil jalan yang sudah diputuskan. Padahal Tuhan udah kasih tahu dia berkali-kali. Pada akhirnya Tuhan pakai keledainya untuk menyadarkan Bileam bahwa Tuhan itu mengasihi Bileam dan tidak menginginkan Bileam melakukan hal yang tidak disuka Tuhan. Gak mau Tuhan pengen dari mulut Bileam keluar kalimat untuk mengutuki Israel, karena Israel itu sudah diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hari ini kita belajar untuk ya udah connect aja sama Tuhan gitu ya. Artinya kalau Tuhan udah bilang ya kita jangan coba-coba langgar gitu. Ya walaupun ketika dalam kasusnya Bileam melanggar, Tuhan juga untuk nyelamatin Bileam ada banyak cara yang bisa dia lakukan. Jadi sepanjang peka juga, dan sepanjang kita juga mau denger-dengeran. Tapi kalau kitanya bandel ya walaupun Tuhan udah kasih peringatan melalui banyak hal, ya kita akan terus langgar, dan nanti resikonya ya yang nanggung kita sendiri gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar hari ini tentang bagaimana kita terus bisa connect sama Tuhan, dan kemudian lebih daripada itu kita juga nggak bandel begitu ya. Kalau Tuhan udah kasih peringatan, diluruskan lagi ya cepet-cepet balik begitu ya. Jangan terus jatuh lagi, bandel lagi, nanti semuanya resiko ditanggung oleh penumpang begitu ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak pengen Bapak Ibu Saudara jatuh lebih dalam banyak hal. Kita itu selalu dengan segera cepat-cepat ditariknya kembali. Cuman persoalannya ketika Tuhan pengen tolong kita, apakah kita peka dan apakah kita mau untuk segera berbalik dan bertobat. Nah oleh sebab itu mari kita belajar hari ini. Kita belajar bahwa Tuhan itu mencintai setiap Bapak Ibu Saudara seperti waktu itu Tuhan menolong Bileam. Kita percaya bahwa kita ini adalah biji matanya yang disayangnya. Nah oleh sebab itu ketika dia menegur kita dengan banyak hal, dengan berbagai cara dan berbagai metode, jangan pernah keraskan hati kita supaya kita gak kehilangan berkatnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kami pagi atau siang, sore, malam hari ini belajar tentang bagaimana kami peka terhadap yang Tuhan mau. Kami gak mau terus hidup dalam kesembronoan kami. Seperti waktu itu Bileam sudah diingatkan Tuhan, tapi dia akhirnya mengambil jalan menurut yang dia mau sendiri. Tapi Tuhan mengasihi Bileam dan melalukan Bileam dari bahaya. Kami belajar ya Tuhan, kami pun mungkin seringkali Tuhan tegur dengan berbagai cara, tapi seringkali juga kami mengabaikan teguran itu. Ampuni kami Tuhan, buat kami peka dan terus connect sama Tuhan. Terima kasih firman yang sederhana boleh memberkati kami saat ini. Kami memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini dalam keadaan dan situasi apapun. Mari buat hati mereka tetap connect sama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.